Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat Mukres yang berbahagia, ada 3 amalan pada bulan Ramadan atau 3 pokok yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Di dalam meningkatkan sholat ini, karena ada kata meningkatkan, berarti kita harus lebih menambahi dari yang biasa kita lakukan. Kalau kita berbicara meningkatkan atau tingkat, artinya secara singkatnya bertambah dari yang sekedar fardu ditambahi dengan sunnah-sunnah yang lain. Jadi sholat yang kita kerjakan itu harus lebih dari yang biasa kita kerjakan. Maka dari itu, dari awal puasa keluarkan segala jenis sholat sunnah, baik rawatib, tahajud, duha, taraweh, dan sebagainya. Hal itu bisa juga menambah khusyuk sholat wajib yang ditambah sunnah. Sahabat Mukres yang berbahagia, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang amalan pokok yang kedua di bulan Ramadan adalah perbanyak membaca Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya satu, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Kemudian manfaat yang kedua dalam kita gemar bersahabat dengan Al-Quran, yaitu bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia adalah mendapat predikat sebagai sebaik-baik orang atau sebaik-baik manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, An Utsman ibnu Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu untuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya atau malaikat-malaikat Allah.
dari hadis yang diriwayatkan beberapa ahli hadis, yang mana berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'asyafarati kiramil bararah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Selanjutnya, amalan pokok yang ketiga di bulan Ramadan adalah memperbanyak berinfak atau sedekah. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makan, itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Itulah sahabat Mukris yang berbahagia, sedikit dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, dan akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.